Baik teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar? Hari ini kita lanjutkan kembali materi kita di bab nikah. Saat ini kita sudah sampai pada pembahasan terkait nadhar rujuli ilal mar'ati, pandangan seorang laki-laki kepada perempuan. Nadhar rujuli ilal mar'ati. Nah, sekarang kita sudah sampai ke bagian yang keempat. Ya. Oke. Sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Warabi'u, dan yang keempat, an-nadharu li ajlin nikah. An-nadharu li ajlin nikahi. Pandangan seorang laki-laki untuk urusan pernikahan. Untuk kepentingan pernikahan. Apa hukumnya? Hukumnya fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Hukumnya boleh di bagian mana saja, ilal wajhi wal kaffaini, di bagian wajah dan telapak tangan. Nah, jika ada keinginan seorang lelaki untuk menikahi seorang perempuan dan untuk memastikan pasangannya seperti apa, maka dia diperbolehkan untuk melihat bagian wajah dan kedua telapak tangannya saja. Adapun bagian-bagian lainnya tidak diperkenakan. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, al-khamisu, yang kelima, an-nadharu lil mudawati, pandangan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk apa? Untuk tujuan pengobatan, untuk melaksanakan pengobatan. Nah, boleh tidak? Apa hukumnya? Hukumnya adalah fayajuzu, boleh. Bagian mana saja yang boleh? Ilal maudi'illati, di bagian yang yahtaju ilaiha, di bagian yang memang dibutuhkan ya untuk diobati. Gitu. Jadi teman-teman ketika ingin berobat, biasanya misalnya kita datang ke dokter ingin berobat, karena tempat bagian tubuh yang ingin diobati tertutup aurat, tertutup pakaian misalnya. Namun jika tidak dapat dilihat ya kondisi bagian tersebut, maka dokter akan kesulitan mendiagnosa. Maka ya bagi perempuan diperbolehkan untuk membuka auratnya meskipun laki-laki tersebut adalah laki-laki yang bukan mahram, tapi dengan catatan yang diperbolehkan adalah bagian-bagian yang memang ya diperlukan untuk diketahui diagnosanya. Adapun bagian yang lainnya tidak diperbolehkan. Itu ya untuk seorang laki-laki melihat yang memprofesi sebagai tabib atau dokter gitu ya, untuk melihat bagian tubuh dari perempuan yang merupakan pasiennya. Nah, itu teman-teman untuk yang keempat dan kelima. Untuk penjelasannya, yang pertama, yang nomor keempat ya, yaitu melihat seorang perempuan untuk tujuan nikah, itu sebagaimana ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4833 dan riwayat Muslim nomor 1425, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annal mar'ata, bahwasanya ada seorang perempuan ja'at, ya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu, saya telah datang, la ahabalaka nafsi, ya untuk
menghibahkan diriku ya padamu ya. Jadi menghibahkan padamu diriku, artinya seorang perempuan ini bertujuan untuk menjadikan ya dirinya sebagai bagian dari hidup Rasulullah. Singkatnya si perempuan ini mengkhidbah Rasulullah untuk dijadikan suaminya. Jadi seorang perempuan datang kepada Rasulullah untuk meminta atau menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Jadi seorang perempuan datang ya meminta Rasulullah atau meminta izin kepada Rasulullah ya supaya dirinya dijadikan istri dari Rasulullah SAW. Fanadhara ilaihi Rasul, lalu Rasulullah SAW melihatnya, ya, memandangnya. Fasa'ada an-nadharu ilaiha wa sawwabahu. Lalu Rasulullah SAW ya melihat, ya, memandangnya, ya. Nah, pada saat itu memandang, jadi maksudnya waktu fasa'ada itu menaik, artinya menaikkan kepalanya, ya. Fasa'ada, lalu melihatnya dari bawah sampai atas. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan menunduk, ya, karena kebiasaan Rasulullah ketika bertemu dengan perempuan ajnabi itu beliau selalu menundukkan pandangan. Nah, saat ini ketika ada yang ingin meminta Rasulullah SAW untuk menjadikannya sebagai suami, maka Rasulullah SAW memandangnya terlebih dahulu, ya, dari atas sampai bawah, wasawwabahu, ya, lalu Rasulullah menilai, jadi menilai si perempuan tersebut, gitu. Nah, setelah itu selesai, untuk memastikan, mengklarifikasi dengan melihat secara langsung dan menilainya, gitu kan, apakah perempuan ini dapat dijadikan sebagai istri. Summata atau arak Rasulullah SAW kemudian langsung menundukkan pandangannya kembali, langsung menundukkan kepalanya kembali, seperti itu. Itu adalah seorang Rasulullah SAW, akhlak, bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam menghadapi perempuan, ya, yang yang ingin menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tidak langsung serta-merta menerima, namun melihatnya terlebih dahulu, memandangnya, menilainya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ini. Nah, la ahaba ini artinya aj'ala amri laka, menjadikan segala urusanku padamu. Artinya ya menjadikan kamu adalah pimpinan, ya, di antar pimpinan ada menjadikan urusan, segala urusan perempuan ini itu menjadi milik Rasulullah SAW, menjadi urusan Rasulullah SAW. Ini ada mungkin kata halus dari menjadikan Rasulullah SAW suami, ya, meminta Rasul menjadi seorang suami, karena tugas suami adalah mengatur, mengurusi rumah tangga, mengurusi istri dan segala kehidupannya, seperti itu. Nah, selanjutnya, gitu kan, tatazawwajuni biduni mahar. Nah, karena istilahnya ini ahaba yang diambil dari kata wahaba, gitu ya, dikata hibah, maaf, ya, ahaba dikata hibah, ya, artinya hadiah, maka secara tidak langsung, ya, namanya hadiah itu kan gratis, gitu. Jadi sehingga seolah mengatakan bahwasanya Anda, ya Rasulullah, boleh menikahiku tanpa mahar karena hibah, seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya istilahnya bukan hibah, gitu ya, istilahnya lain, gitu kan. Maka karena bahasanya hibah, sehingga seolah-olah si perempuan ini sudah sah, ya, maharnya itu sudah
seolah-olah terbayar ya dengan ucapan si perempuan itu. Jadi bayarannya itu tanpa mahar gitu ya. Seolah-olah Rasulullah sudah membayar mahar si perempuan tersebut dengan apa? Dengan tanpa mahar gitu. Biduni mahar, tanpa menggunakan mahar. Au tazawwajuni liman tara, atau nikahilah aku liman tara ya, bagi mereka yang melihatku. Karena Rasulullah SAW pada saat itu melihat ya, sedangkan para sahabat yang lain mengikuti Rasulullah yang tidak punya kepentingan tidak mau melihatnya, karena hanya kepentingan dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah yang melihat perempuan tersebut ya. Fasa'ada nadru ilaihi wa sawwabahu ya. Lalu Rasulullah angkat pandangannya ya, ilaiha kepadanya, wa sawwabahu, lalu Rasulullah SAW menilainya gitu ya. Sawwabahu nadru ila a'laha ya. Nadhara ila a'laha wa asfalaha ya. Lalu Rasulullah SAW melihat bagian atasnya dan bagian bawahnya. Ini Rasulullah SAW memberikan penilaian, ya, seperti itu. Jadi melihat dari atas sampai kepala kalau bahasa di Indonesia istilahnya. Jadi menilai seperti itu. To'a artinya to'a itu adalah khafadha ra'sahu wa lam ya'ud yang duru ilaiha. Menundukkan pandangan kepalanya ya, wa lam ya'ud yang duru ilaiha. Jadi setelah Rasulullah melihat secara keseluruhan dari atas sampai bawah, kemudian Rasulullah menundukkan kembali dan tidak melihat perempuan itu untuk kedua kalinya. Hal itu diperbolehkan karena ada urusan nikah. Setelah urusannya selesai, setelah Rasulullah melihat dengan memandangnya dan menilainya, maka kebolehan tersebut kemudian terangkat dan kembali Rasulullah SAW menundukkan pandangannya seperti itu. Jadi tidak tidak bebas memandang ya, tapi memandang dengan secukupnya, ala qadriha, seperti itu ya. Nah, walam ya'ud yang durilah, itu ya yang pertama. Nah, dikuatkan juga dalam hadis lainnya riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun ya. Sebagaimana riwayat Muslim hadis nomor 1424 an Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ya, kata siapa? Kata Abu Hurairah ya, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Apa tujuannya? Apa yang dilakukan? Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan. Lalu pemuda tersebut ya, lelaki tersebut ya, bukan pemuda, laki-laki tersebut mengabarkan annahu tazawwaja imra'atan, bahwasanya laki-laki tersebut telah menikahi seorang perempuan minal ansar, dari kaum Ansar. Jadi kemungkinan laki-laki ini adalah laki-laki kaum Muhajirin ya, yang menikah dengan kaum Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzarta ilaiha, apakah kamu sudah melihat perempuan tersebut? Memastikan perempuan tersebut? Jawab laki-laki tersebut, la, tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhhab fanzur ilaiha, maka pergilah, fanzur ya, ilaiha, maka lihatlah perempuan kepada perempuan tersebut ya.
fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena di dalam mata ya perempuan Ansor itu ada sesuatu. Jadi Rasulullah SAW kedatangan seorang sahabat yang menikah, sudah menikah ya, namun dia belum melihat si perempuan tersebut ya. Nah, syai'an di sini artinya ay yakhtalifu an a'yuni ghairihinna ya, rubbama la yu'jibuka. Maksudnya ini adalah mungkin peribadatan ya, ketika diistilahkan di dalam matanya ada sesuatu gitu kan, mungkinnya ada ya zakara ba'd wa urida bihi kull ya, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan gitu. Nah, maksudnya apa? Mata ini bisa berarti ya badan, tubuh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini disebutkan ayyahtalifu an a'yunu ghair. Jadi barangkali matanya itu berbeda dengan mata perempuan-perempuan yang lain ya. Rubbama la yu'jibuka, barangkali itu membuat kamu tidak suka. Nah, ini. Jadi bukan hanya sebatas mata ya, tapi perilaku, tindakan, akhlak, wajah, bentuk tangan, tubuh dan lain sebagainya yang barangkali kalau tidak dicek gitu, ini akan menyebabkan kekecewaan. Maka Rasulullah SAW melihat gitu ya, seperti itu. Jadi dan perintah ini juga bukan sebatas untuk kaum Ansor, Muhajirin dan Ansor, sebatas untuk kaum Ansor aja ketika kita mau menikahi kaum Ansor. Kalau sekarang kan tidak ada gitu ya. Ya ini yang dimaksud adalah umum ya, perempuan secara umum gitu. Nah, yang diibaratkan di sini adalah kaum Ansor karena yang ingin dinikahinya kebetulan kaum Ansor. Nah, Imam Tirmidzi juga menambahkan ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis 1187 ya, wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi ini menjadikan hadis ini hadis hasan. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sebagai Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu khataba imra'atan ya, bahwasanya Mughirah ini mengkhitbah seorang perempuan ya. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada Al-Mughirah, unzur ilaiha, lihatlah perempuan itu, fa innahu ahra ayyudama bainakum ya, sana sesungguhnya ya, dengan kita melihat perempuan tersebut ya, ini akan akan menjadi penting ya, menjadi penting untuk apa? Ayyudama bainakum, menjadikan ya hidup keluarga ya terasa manis. Yudama ini adalah salah satu Adam ini adalah salah satu jenis madu ya, yang dari Arab gitu kan. Ini jadi barangkali dengan melihat, memastikan ya bagaimana bentuk istri yang akan dia nikahi ya, itu akan menjadikan kelanggengan dalam rumah tangga, menjadikan kehidupan berumah tangga itu manis semanis madu. Ahra di sini ajdar ya. Yu'dama diambil dari kata adam, bahwa mayukan ma'al khubz. Jadi sesuatu yang dimakan biasanya berbarengan dengan roti. Jadi kebiasaan orang Arab ya, itu jika makanannya roti selalu diiringi dengan madu. Jadi kalau
kalau ada roti dan ada madu, biasanya orang Arab memakan rotinya itu dengan madu gitu. Ya, atau ajdar an takuna baitukumal mahabbah, ya, itu merupakan ajdar, itu penting, ya. Untuk apa? An takuna bainakuma al mahabbah, untuk menjadikan di antara suami istri itu timbul rasa cinta. Nah, jadi kalau kita sudah saling mengenal satu sama lain, ya, maksudnya dengan cara yang tepat tentunya, dengan ta'aruf, dengan khitbah gitu kan, maka segala hal itu ya bisa diantisipasi, ya, bisa disiasati gitu kan, karena sudah saling mengenal, sehingga akan muncul rasa cinta. Wal ittifaq, dan persatuan, kesamaan pendapat ini bukan arti dua-duanya harus sama pendapat, ya, namun sepakat misalnya untuk menghadapi perbedaan. Bisa jadi nanti misalkan ya si istri suka jengkol gitu kan, si suami nggak suka jengkol, akhirnya muncul kesepakatan, ya, bagaimana si suami tidak boleh makan jengkol di rumah. Nah, seperti itu. Wayaduma, dan saling bersatu, ya, dumu, ya, bersatu, ya, bersatu dan tidak bercerai-berai. Itu ya. Jadi pentingnya memandang perempuan untuk urusan pernikahan. Untuk yang kedua, ya, yahtaju ilaiha adalah ketika urusan pengobatan, ya, yang ketiga, yang kelima, ya, urusan pengobatan. Melihat memandang perempuan seorang laki-laki untuk urusan pengobatan. Ini bagaimana? Nadrulil mudawati. Boleh, ya, boleh, tapi untuk bagian-bagian tertentu yang memang dibutuhkan untuk urusan pengobatan, tidak semuanya. Kita kembali lagi, ya. Wa hamala nadru fi hadhil ahadits 'alal wajhi wal kaffaini faqat. Namun demikian, ada catatannya, ya. Tidak perlu kita melihat seluruh tubuhnya gitu kan, ada catatan, ada tempat-tempat yang diperbolehkan dilihat saat kita mengkhitbah perempuan untuk urusan nikah. Apa? Yaitu hamalan nadru fi hadil ahadits 'alal wajhi wal kaffaini faqat. Jadi yang diperbolehkan ketika ingin mengkhitbah, ketika ingin ta'aruf gitu kan, itu untuk urusan pernikahan, maka yang diperbolehkan ada hanya bagian wajh wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangan. Wa innahu la hajah, ya, wa innahu la hajata illa nadri ila ghairihima. Fa innahu la hajatun, ya, ila nadri ila ghairihima. Jadi tidak diperlukan untuk melihat bagian-bagian lainnya, ya, selain keduanya, selain wajah dan telapak tangan. Misal bagian pundak, bagian pinggul, itu nggak perlu, ya, nggak perlu untuk diperlihatkan seperti itu. Kita lanjut lagi ke ke bagian kelima, yaitu melihat untuk urusan pengobatan. Nah, melihat untuk urusan pengobatan hari ini dikuatkan oleh dalil dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2206, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, anna Ummu Salamata, bahwasanya seorang Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ummu Salamah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ista'dzanat, meminta izin, ya, Ummu Salamah ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijamati, untuk urusan hijamah. Apa itu? Bekam. Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aba Tayyibata. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aba Tayyibah untuk membekam
jumuha ayah jumaha, ya, untuk membekamnya. Namanya membekam kan tentu ya harus membuka aurat gitu ya. Di punggung atau di telapak di tangan, di kaki, aurat pasti terlihat. Nah, karena urusan medis maka itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan memerintahkan abad thayyibah. Abad thayyibah tentu kan laki-laki ya. Kalau bapak thayyibah artinya seorang bapak yang memilih anak bernama thayyibah, gitu kan. Kalau perempuan bukan abad thayyibah itu berarti ummu thayyibah kan gitu ya. Namun demikian wa yashtaritu ayyakuna dzalika, ya, ada syaratnya. Wa yashtaritu ayyakuna dzalika biwujudil mahrama, dengan syarat hal tersebut boleh dilakukan dengan keberadaan mahram, keberadaan orang-orang yang menjadi mahram perempuan tersebut. Au zaujin, ya, biwujudi mahramin au zaujin, ya, zaujin, ya, dengan keberadaan mahram. Kalaupun nggak ada zaujin, suami. Nah ini mahram bisa, zaujin juga menjadi mahram sepertinya gitu ya. Untuk menegaskan aja gitu kan mahram ataupun suami. Wa alla tujadu imra'atan, ya, wa alla tujadu, ya, imra'atan tu'alijuha, dengan catatan tidak ditemukan seorang perempuan yang mampu mengobatinya. Artinya tukang bekam misal pada saat itu cuman abad thayyibah, maka ya nggak ada misalnya yang perempuan-perempuan yang jago membekam, ya maka diperbolehkan walaupun dia laki-laki. Idza wujidal muslimu, dan jika ya wujidal muslimu ditemukan seorang lelaki muslim yang tabib la yu'dalu ila ghairihi, yang orang lain tidak memiliki kapasitas ya yang setingkat dengan tabib tersebut, dengan dokter laki-laki tersebut, dengan muslim laki-laki tersebut. Jadi satu, memang tidak ada perempuan lain yang mampu mengobati, ya. Yang kedua, bisa jadi ada ada tabib dokter perempuan gitu kan. Namun kualitas dokter laki-laki ini tidak bisa sampai ya layu dari tidak kualitasnya tidak setara ya dengan dokter-dokter yang maksudnya levelnya lebih tinggi dari dokter-dokter perempuan yang lain. Jadi kalau misalnya dokter yang laki-laki ini tingkat kesuksesannya itu 90% ya, 99% misalnya gitu kan. Nah, ada dokter tabib perempuan yang tingkat kesuksesannya 50% gitu kan. Maka meskipun ada tabib perempuan untuk menjaga akhafud dharrain, maka tabib laki-laki itu lebih diutamakan daripada tabib perempuan, seperti itu. Karena tingginya kualitas tabib ini. Seperti itu teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita lanjut pembahasan lagi minggu depan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.